Oke. Ini masalah pengukuran situasi sungai dan lokasi bendung. Ini secara terestris ya. Jadi secara terestris kita akan melakukan pengukuran situasi sungai dan kemudian dilanjutkan nanti pengukuran situasi khusus untuk lokasi rencana bendung. Nah, peninjauan lapangan sebelum dilakukan pengukuran sungai, ya, harus dilakukan peninjauan lapangan dengan berpedoman kepada peta situasi 15000, ya, untuk mencari atau melihat rencana lokasi bendung yang sudah tergambar di atas peta. Ya, jadi biasanya dalam perencanaan jaringan irigasi, yang pertama kita punya peta 15000. Di dalam peta 15000 itu sudah dipilih ancar-ancar lokasi rencana bendung. Dan kemudian dari rencana lokasi bendung itulah kita ukur situasi sungainya. Nah, penentuan lokasi bendung ini harus disepakati antara ahli perencanaan, ahli geologi, dan ahli geodesi untuk mencari alternatif yang paling baik. Misalnya ahli geologi itu akan mencari melihat kondisi geologi lokasi bendung, mungkin bisa dia temukan di situ singkapan-singkapan geologi yang bisa memberikan gambaran kira-kira nanti tebing kiri kanannya itu cukup stabil untuk diletakkan bendung tetap. Nah, ahli perencanaan biasanya akan memilih lokasi bendung, katakanlah di bagian sungai yang lurus. Ya, sedangkan ahli geologi mungkin lebih fokus kepada kondisi geologinya. Ya, lihat batuannya. Sedangkan ahli geodesi mungkin akan mempertimbangkan bagaimana akses dan metode pengukuran yang harus dilakukan, alat-alat yang digunakan, apakah nanti sungainya itu harus diukur dengan batimetri atau hanya diukur dengan pengukuran cross section dengan alat-alat biasa. Nah, ketiga ahli ini harus berkomunikasi di lapangan untuk menentukan lokasi rencana as bendungnya. Kemudian pada rencana as bendung dipasang benchmark, ya, dilengkapi dengan patok orientasi atau CP, nanti yang berfungsi sebagai alat orientasi azimut. Ya. Kemudian datum yang dipakai harus sama dengan datum peta situasi 15000 yang digunakan. Jadi tidak boleh misalnya referensi pengukuran sungai dan bendung itu berbeda dengan referensi yang digunakan untuk pemetaan situasi 15000. Sering terjadi pengukuran situasi 15000 belum dilakukan, tapi sudah ada rencana untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan kira-kira di mana atau mungkin atau tidak mungkinnya dibangun sebuah rencana bendung tetap. Sehingga pemetaan 15000 belum ada, tetapi sudah berusaha untuk mencari lokasi bendung. Nah, ini sebetulnya prosedur yang tidak lazim, ya, tapi bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Oleh karena itu, untuk ke depan prosedur seperti ini saya pikir perlu dihindari, ya. Jadi harus ada dulu pemetaan 15000 yang mengcover seluruh
daerah rencana yang akan diairi, dan lokasi bendung yang direncanakan untuk mensuplai air dari sungai yang ada daerah di sekitar situ. Nah, biasanya kalau ini terjadi dengan peta 150.000 bisa juga digunakan ancar-ancarnya. Pada zaman-zaman dulu kita nggak punya Google, kita menggunakan peta yang skala 150.000. Ya. Karena persyaratannya nanti aksesnya untuk ke lokasi bendung itu harus ada. Misalnya untuk materialnya juga nanti harus bisa masuk. Nah, ini semua menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk mencari lokasi bendung. Juga dalam masa pembangunannya, apakah sungainya nanti sudah berbentuk V, berbentuk U, bagaimana nanti memulai metode pelaksanaan konstruksinya nanti, itu semua menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi bendung. Lanjut. Nah, kalau misalnya sudah disepakati rencana bendung di mana, maka ini belum melakukan pengukuran ini, harus dilakukan penelusuran ke arah hulu maupun ke arah hilir dari rencana lokasi bendung. Jadi sungai itu harus dilakukan penelusuran. Kadang-kadang bila diperlukan terpaksa harus melakukan menggunakan perahu atau perahu karet. Ya terpaksa harus kita menelusuri ke arah hulu dan ke arah hilir untuk mengetahui kira-kira gambaran morfologi sungainya seperti apa. Ya, apakah ini sudah bagian lurus atau ada arus yang harus diperhatikan. Kemudian juga apakah kemiringan sungainya itu terlalu datar sehingga kalau dilakukan pembangunan bendung akan terjadi backwater atau perlu tanggul banjir dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu bagi tim tadi ahli perencanaan, ahli geologi dan ahli geodesi harus mengenal ya secara lengkap mengenai kondisi daerah sungai maupun lokasi bendung yang akan direncanakan. Biasanya pengukuran sungai dilakukan sepanjang 2 km ya. 2 km yaitu 1 km ke hulu dan 1 km ke arah hilir dari rencana asbendung. Tetapi apabila diperkirakan akan ada terjadi backwater atau memerlukan tanggul banjir, maka pengukuran bisa diperpanjang sampai 2 km ke hulu. Bahkan kalau lebih dari situ, maka ini ada masalah pekerjaan sungai. Ya, mungkin saja lokasi bendungnya nggak ideal di situ. Tapi perlu ada suatu pekerjaan untuk menata dulu atau membuat river training ya. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu di bagian sungai itu sebelum atau sesudah pelaksanaan bendung nanti dilakukan. Ya, bisa saja menjadi 2 km ke hulu atau lebih. Demikian juga ke hilir. Apakah nanti kalau dilakukan pemasangan pembangunan bendung akan terjadi degradasi? Perlukah nanti dibuat semacam cek dam atau apa? Ini semua untuk mengetahui kira-kira nanti kita mengukur sampai sejauh mana. Tetapi ancar-ancar diberikan 2 km, 1 km ke hulu maupun 1 km. Kalau ternyata di lapangan itu sudah ada terlihat kemungkinan memerlukan tanggul banjir, maka pengukuran profil sepanjang rencana tanggul itu perlu dilakukan. Ya, baik tanggul kiri maupun tanggul kanan. Ya. Nah, ada kalanya juga kalau nanti ternyata rencana asbendung itu tidak berada di dalam sungai, tapi akan berada di luar sungai, misalnya dengan pembangunan di Kopiur, maka untuk mengetahui karakteristik sungai, mungkin
diperlukan pengukuran yang lebih luas lagi, ya, karena mungkin nanti diperlukan juga ada pekerjaan model test yang sangat menentukan bentuk atau letak rencana bendung yang definitif, yang terbaik, ya. Lanjut. Lebar pengukuran biasanya paling sedikit 100 meter, ya, 100 meter ke arah kiri dan 100 meter ke arah kanan dari tebing luar sungai atau dari rencana tanggul banjir, rencana as tanggul banjir. Ya, 100 meter, 100 meter. Itu minimum. Kalau sungainya itu terlihat meander gitu, landai, keperluan untuk cross section mungkin lebih dari 100 meter, bisa 200 meter. Apalagi misalnya kalau terjadi nanti daerah genangan misalnya. Maka pengukuran cross section itu juga harus sampai ke elevasi rencana banjir yang diperkirakan terjadi. Ya. Jadi ini tergantung dari kondisi morfologi sungai yang oleh tim perencanaan maupun geologi nanti bersama-sama tentukan di lapangan. Nah, supaya jangan ada misalnya disuruh ngukur sungai, langsung surveyor saja yang disuruh ke lapangan. Dia nggak tahu, yang penting dia ngukur aja sungai 1 kilo, 1 kilo, 100 meter, 100 meter. Padahal setelah kembali, ini petanya itu nggak bisa digunakan. Ya, atau sangat umum. Ya, itu sering terjadi kalau daerahnya itu terlalu remote misalnya. Ya, kalau misalnya orang mengukur di Papua, ya, takut binatang buas, masuknya juga susah, sehingga dia akan mengukur sedapatnya. Nah, akibatnya dalam menyiapkan rencana bendung, ya, tim perencana itu kekurangan data yang sangat dibutuhkan. Sedangkan tim surveyornya udah pulang misalnya. Ya. Mau disuruh kembali, sudah nggak ada waktu, tidak ada uang lagi. Nah, ini jadi di dalam perencanaannya itu perlu ini semua dipertimbangkan. Jangan berangkat ke lapangan tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan di lapangan dan kemudian apa keperluan yang sangat dipentingkan oleh tim perencana dan bagaimana bentuk morfologi sungai itu, ya, sehingga itulah dibuat oleh tim survei merencanakan bagaimana pengukuran harus dilakukan. Ya. Nah, kalau sungainya itu misalnya kedalamannya itu airnya sampai 3 meter, ya, itu nggak mungkin lagi mungkin dilakukan dengan cara pengukuran yang biasa. Mungkin harus dilakukan dengan pengukuran batimetri dengan menggunakan alat-alat sounding, echo sounding gitu, ya, atau alat-alat lain yang bisa mengukur kedalaman air, kedalaman sungai mungkin sampai lebih dari di atas 3-5 meter dan seterusnya. Mungkin perlu ada alat bantu di luar untuk memandu perahu yang membawa alat-alat sounding itu. Ini semua metode-metode pelaksanaan yang harus dipertimbangkan oleh tim surveyornya sebelum berangkat ke lapangan agar memeriksa alat-alat yang diperlukan, perlengkapan-perlengkapannya, dan metode pelaksanaan pengukuran di lapangan. Ya, ini sangat penting sekali supaya jangan sampai di lapangan akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Ya. Maka di dalam pengukuran sungai, situasi sungai, harus dimunculkan kemungkinan adanya kegiatan batimetri. Ya, jangan hanya pengukuran profil melintang, profil memanjang, pengukuran situasi sungai begitu. Tapi harus dicantumkan bahwa kemungkinan ada kegiatan pengukuran dengan teknik batimetri, sehingga si konsultan pun yang menawar pekerjaan pun sudah mempersiapkan, ya, sewa alat, sewa tenaga ahlinya, dan perlengkapan-perlengkapan lain.
Mungkin kalau sungai-sungai di kabupaten tidak ada sungai-sungai yang besar kali ya, tapi di Kalimantan biarpun kabupaten sungainya besar-besar itu, lebar-lebar. Kalau di NTT mungkin kecil-kecil sungainya. NTT, NTB mungkin juga kecil, ya. Tapi kedalamannya belum tentu bisa hanya diduga dengan alat-alat sederhana. Ya, maka tetap standar sebagai menyusun kerangka acuan, kita persiapkan adanya suatu kegiatan batimetri apabila pekerjaan itu adalah pekerjaan sungai, ya, pekerjaan pengukuran situasi sungai. Karena situasi dasar sungai harus dapat digambar dengan interval kontur 1-2 meter. Ya. Jadi kalau hanya data profil melintang saja, katakanlah tiap profil melintang itu 50 meter, maka skala peta sungai biasanya 1-2.000, berarti sudah tiap 50 meter itu sudah terlalu jarang ya. Jadi mungkin ya perlu diperapat lagi sehingga peta rincikan atau pengukuran rincikan dengan batimetri itu terpaksa harus dilakukan. Ya. Sedangkan untuk tebing sungai atau daerah yang sudah terlalu curam, kontur boleh dibuat dalam interval 2-5 meter. Ya. Lanjut. Ya. Situasi lokasi bendung kalau sudah ditentukan tadi asnya, ya, maka khusus untuk lokasi bendung itu diukur dalam skala 1/500. Ya. 1/500, ya. Dengan kontur 0,5-1 meter untuk situasi lokasi bendung. Nah, pengukuran dilakukan 500 meter ke hulu dan 500 meter ke hilir dari rencana as bendung, serta 500 meter ke arah kiri dan 500 meter ke arah kanan dari tebing luar sungai. Jarak antar rincikan dibuat 10-20 meter dengan kontur interval 1-2 meter. Ini khusus untuk lokasi bendungnya. Ya. Karena 500 meter ini juga harus bisa memperlihatkan nanti manuver-manuver alat pada saat pelaksanaan, ya, lokasi kantor, lokasi setelah pembangunan selesai, fasilitas-fasilitas yang diperlukan, itu harus bisa direncanakan dalam skala 1/500 ini. Nah, ada kalanya, karena sekarang itu sudah ada teknologi drone, untuk mempermudah visualisasi pengukur untuk merencanakan pengukurannya, boleh dibantu dengan drone, ya. Jadi dipotret dulu dengan drone untuk bisa melihat secara jelas morfologi sungainya dan juga rencana pengukurannya dengan bantuan drone. Ya. Ini sudah sangat membantu drone ini, harganya juga tidak mahal. Tetapi itu drone itu hanya membantu, ya, hanya membantu. Jangan dianggap itu nanti dipakai sebagai dasar pemetaan, karena tadi sudah saya sampaikan dia nggak punya parameter-parameter kamera, tinggi terbang dan lain-lain yang bisa kita ukur, sehingga petanya pun skalanya pun kita nggak bisa buat dengan benar. Ya. Jadi itu drone itu hanya membantu visualisasi bagi tim untuk merencanakan strategi pengukurannya di lapangan. Lanjut. Ya. Nah, ini tahapan-tahapan pengukuran situasi sungai dan lokasi bendung. Ini juga boleh dipergunakan untuk menyusun kerangka acuan kerja. Dengan tahapan-tahapan ini nanti dirinci. Nanti di bagian berikutnya nanti akan saya perlihatkan apa-apa saja nanti yang dilakukan untuk setiap tahapan pekerjaan ini. Ya, sama dengan pekerjaan terestris yang barusan sudah kita bahas, ya.
Di dalam pekerjaan persiapan, pemilihan lokasi bendung ini ditentukan tadi oleh tim. Kemudian juga sudah direncanakan pembagian lembar petanya. Ya. BM-nya juga tadi datumnya harus sama dengan datum yang digunakan untuk peta 15000. Boleh saja nanti misalnya dibantu dengan GPS, tapi itu nanti dipakai sebagai titik lokal saja, ya. Nanti selanjutnya akan disambung kepada BM yang sudah ada di lapangan. Ya. Nah, kemudian dilakukan pemasangan patok. Tadi kalau misalnya harus memerlukan rencana tanggul banjir, maka patok kiri kanan juga harus mengikuti rencana as tanggul kiri, tanggul banjir kiri maupun tanggul banjir kanan. Itulah yang diberikan patok. Kemudian dilakukan profiling, ya, lakukan cross section di setiap patok itu. Mana tiap patok itu 50 meter, pada bagian tikungan 25 meter. Dari patok itulah dilakukan pengukuran rincikan, ya. Nah, kalau terpaksa harus dilakukan batimetri itu juga nanti acuannya itu adalah patok-patok yang ada di pinggir sungai. Ya. Jadi bisa saja dibantu dengan alat total station di pinggir sungai, kemudian di dalam perahu di bawah sounding, atau target di perahu dengan bantuan tongkat ukur, misalnya bisa mencapai kedalaman sampai 5 meter untuk tiap jarak tertentu. Dari luar diamati dengan alat total station. Tapi itu namanya tetap pekerjaan batimetri, ya. Jadi batimetri itu boleh pakai sounding kalau misalnya kedalaman airnya udah terlalu dalam, atau boleh dengan alat lain dengan total station boleh, ya. Tapi tidak boleh dengan RTK gitu. Ya. Nah, kemudian harus ada juga kompilasi data lapangan, ya. Kenapa? Karena banyak informasi-informasi yang nggak bisa diperoleh pada saat pengplottingan di lapangan, apalagi daerah-daerah biasanya daerah remote itu, ya. Ada daerah-daerah misalnya ternyata ada bekas sungai atau sungai tua, sungai purba yang mungkin tim surveyor itu nggak bisa mengamati, tapi oleh tim di lapangan di kantor bisa menginformasikan, oh itu ada dulu sungai tua, atau bahkan ada katakanlah ada patahan atau ada potensi-potensi patahan yang harus dihindari. Ini harus diperoleh keterangan-keterangan itu melalui kegiatan kompilasi data di lapangan. Nah, siapa yang melakukan kompilasi data lapangan ini? Bisa saja hanya tim survei, tapi bisa saja dibantu dengan tim perencanaan. Informasi-informasi apa yang diperlukan tim perencanaan dalam merencanakan sungai itu di daerah, misalnya daerah yang sudah berkembang, misalnya daerah dekat perkotaan, misalnya seperti di Jawa Barat ini, katakanlah kita kemanapun kita pergi ke hulu itu sudah daerah yang sudah berkembang, jadi susah kita hanya mengandalkan hasil pengukuran rincikan di lapangan tanpa ada melakukan tambahan-tambahan inventaris data-data di lapangan oleh tim perencanaan, ya. Apalagi misalnya daerah-daerah yang susah diakses, ya. Ini sangat penting untuk perencanaan situasi atau dalam perencanaan bendung. Ya. Kemudian nanti akan ada gambar situasi skala 2000, di mana kalau situasi lokasi bendung itu nanti dalam skala 500, kemudian dibuat gambar-gambar profilnya, baik profil memanjang dan profil melintang. Ya. Nah, sering kita temukan gambar situasi sungai yang diberikan itu hanya berisi data-data profil melintang saja. Jadi digambarkan itu jalur pengukuran poligonnya,
ya, mau ke hulu mau ke hilir, kemudian digambarkan data-data cross sectionnya tanpa ada data-data yang lain. Nah, ini akibat kekurangan instruksi secara detail kepada surveyor, sehingga dia hanya memberikan gambaran data-data pengukuran profil melintang saja. Ya. Nah, ke depan ini saya harap ada pekerjaan rincikan, tetap harus ada pekerjaan rincikan di samping pekerjaan cross section. Ya, supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh mengenai morfologi sungainya. Ya. Memang kesulitannya, sungai itu kan kalau tebingnya itu terjal, ini bagaimana melakukan profilingnya, bagaimana melakukan pengukuran cross section di sungai yang terjal. Nah, ini juga jadi tantangan nanti untuk teman-teman surveyor. Ada yang bekerja dari satu sisi sungai saja, tapi ada juga yang bekerja dari dua sisi. Ya, dari dua sisi. Jadi sisi yang sulit itu diukur dari sebelahnya, demikian sebaliknya. Ya, karena misalnya kalau dia pakai total station dengan sudut bidik sampai 60 derajat, ya susah dia. Ya, susah. Sehingga kalau dia mengukur dari seberangnya, mungkin sudutnya itu paling besar itu hanya 20 derajat. Artinya hitungan-hitungan tachymetrinya itu pun masih memadai. Gitu. Kalau ukuran sudutnya itu udah besar, maka ketelitian baca maupun ketelitian hitungan tachymetrinya pun nanti akan terlalu kasar. Ya. Jadi metode pengukuran dari sungai itu tergantung dari kondisi sungai yang ada. Ya. Sering-sering itu bekerja dia hanya dari satu sisi saja. Ya, sehingga begitu diberikan gambaran sungainya, kita nggak bisa membayangkan sungainya itu letter U apa letter V. Begitu profilnya itu digambarkan, ya rata-rata kelihatan sungainya U gitu. Jadi begitu terjun sedikit di tebingnya, terus tengah-tengahnya itu rata gitu. Jadi tidak bisa memberikan gambaran palung sungai yang sebenarnya itu di mana. Ya. Apalagi misalnya sungainya itu seperti di daerah NTT itu bisa sungainya lebar itu ya. Atau di daerah NTT itu daerah timur-timur itu sungainya lebar-lebar itu. Tapi airnya itu intermittent gitu. Kadang-kadang kering, kadang-kadang banjir. Hingga kita menentukan palung sungainya juga susah. Nah, ini kalau teman-teman surveyor itu tidak bisa merencanakan pengukuran di daerah yang minder begitu, dengan kelandaian yang sangat landai, nah ini sangat susah bagi tim perencana untuk menentukan lokasi asbendung yang ideal. Ya. Nah, sekali lagi ini referensinya ini harus sama dengan referensi yang digunakan pada pemetaan situasi 15000. Ya. Ini ditulis jelas di dalam petanya, ya, bahwa referensi yang digunakan adalah referensi ini, BM ini, dengan mengikat kepada ini datumnya apa, MSL atau lokal. Sedangkan sistem koordinatnya itu semua tetap UTM ya. Baik, lanjut. Nah, coba buka Mas itu syarat-syarat prosedur pengukuran situasi sungai. Oh, ini ya untuk sungai ya, situasi sungai, lihat. Jadi ini juga sudah saya buat resume ya untuk situasi sungai 1-2000.
termasuk juga untuk nanti trase 1-2000 dan pengukuran situasi khusus dengan skala 1-500. Ya. Jadi misalnya untuk titik referensinya ini bisa nanti ditulis ini, hanya tinggal dibuat narasinya saja ya, untuk situasi sungai misalnya sama dengan titik referensi yang digunakan pada pemetaan situasi rencana irigasi yang bersangkutan. Ya. Sedangkan untuk bangunan khusus sama juga ya, tidak boleh berbeda referensinya. Ya. Sistem koordinat semuanya harus pakai UTM ya, sama dengan sistem peta yang 15000 ya. Jadi sistem koordinatnya dengan sistem koordinat pemetaan situasi yang bersangkutan ya, irigasi yang bersangkutan. Penentuan koordinat XA untuk situasi sungai ya dilakukan dengan poligon ya, terikat kepada BM. Boleh juga nanti dibantu dengan GPS sebagai kontrol sudut ya. Jadi misalnya kalau itu 1 km ke hulu, 1 km ke hilir itu hanya 2 km. Ya, jadi mungkin sudah bisa ada GPS di masing-masing ya, di hulu 1, di hilir 1. Tapi kalau misalnya hanya 1, hanya di as bendungnya saja pakai GPS ya juga nggak apa-apa. Ya, nanti tapi kontrol sudutnya tetap dihitung dengan ketelitian sudut 30 detik akar N. Ya. Itu bisa digunakan dengan theodolit atau total station. Ya, untuk trase saluran, untuk situasi khusus ya juga sama ya dengan poligon, ya dengan ketelitian 30 detik akar N juga menggunakan total station. Ya. Tapi jetnya itu semua pakai water pass. Ya. Semua dengan water pass. Khusus untuk saluran trase nanti ini di garis bawahi, ini pengukuran terpasnya itu harus pergi pulang. Ya, tidak boleh double stand. Ya. Sekaligus ini nanti kalau saluran itu ada poligon untuk setiap BM untuk setiap 2 sampai 2,5 km ya. Ini nanti sebetulnya materinya untuk pengukuran situasi trase saluran ini. Ya. Benchmark-nya dipasang pada rencana lokasi bendung ya. Dengan bentuk yang 20 kali 20 kali 100 cm dan setiap BM di as bendung itu dilengkapi dengan titik bantu CP ya, control point dengan ukuran yang lebih kecil di mana posisi BM dan posisi CP itu bisa saling terlihat ya, dan diletakkan di lokasi yang aman. Bapak supaya bisa membayangkan nanti pada saat pekerjaan fisik itu BM ini nggak boleh hilang dan nggak boleh terganggu. Ya, maka Bapak harus pilih lokasi BM yang aman. Ya, biasanya nanti pada saat mulai pekerjaan fisik ini dulu yang diamankan, ini dikasih pagar ini supaya pada saat manuver alat berat ini BM-nya nggak terganggu. Nah, cross section ya. Jadi cross section untuk situasi sungai tadi tiap 50 meter atau tiap 25 meter pada tikungan itu dilakukan pengukuran cross section tadi 1 sampai 2 km ke hulu dan 1 sampai 2 km ke hilir seperti penjelasan saya sebelumnya. Kalau misalnya itu dibutuhkan tanggul banjir ya mungkin lebih panjang ya ke arah, yang paling penting itu ke arah hulunya itu ya. Kalau ke arah hilir itu untuk memastikan nanti kalau terjadi degradasi sungai yang bisa berakibat kepada stabilitas bendung yang dibangun. Ya. Lebar pengukuran juga minimum 100 meter ya, 100 meter ke kiri dan 100 meter ke kanan dari rencana dari tebing. Ya.
Nah, sedangkan untuk situasi sungai tadi sudah saya jelaskan 500 meter ya. Dengan rincikan ini ya, harus ada rincikan agar bisa membuat gambar kontur dengan kontur interval 1 meter ya. Ya, alat yang digunakan ini hampir semua pakai total station ya untuk rincikan ya maupun untuk poligonnya. Jadi nggak perlu bawa alat banyak ke lapangan, cukup 2 jenis saja, total station sama waterpass saja. Ya, kecuali untuk batimetri kalau nanti diperlukan dengan alat sounding. Ya. Nah ini juga isi gambarnya juga ini udah bisa dibaca di sini ya mengenai lembar peta, keterangan lapangan, garis kontur, ini masing-masing ini sudah ditulis di sini, ya ini bisa langsung dipakai untuk kerangka acuan kerjanya. Ya, ini saja nanti dipindahkan, ditambah narasi-narasi, dan untuk tiap tahapan pekerjaan yang di tahapan tadi itu, ini bisa menjadi isi. Ya, jadi jangan sampai nanti ini sudah ada udah dibuat rinciannya begini tapi nggak ditulis di dalam kerangka acuan. Nah, padahal ini minimum. Kalau Bapak mau tambah boleh. Ya, kalau mau tambah boleh. Misalnya untuk sungai tertentu Bapak masih memerlukan misalnya jangan-jangan di sana ada daerah yang konservasi. Nggak bisa diganggu. Ya. Atau ada daerah-daerah misalnya harus melalui surat izin. Ya. Nah, biasanya juga kalau itu daerah hutan lindung, tidak boleh ada kegiatan masuk hutan lindung. Jangan membangun, masuk aja harus ada izin. Nanti kita diusir. Ya, hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian dan informasi-informasi ini bisa didapat dengan sumber sekunder dari kantor yang berkaitan dengan itu atau bisa juga dari cerita-cerita masyarakat setempat yang sangat berguna untuk direkam dan dicatat ya. Kalau nanti ada yang harus dipertimbangkan dalam membuat atau menetapkan lokasi definitif dari rencana bendung itu. Ya. Tinggi titik tiap 2 cm kali skala peta ya. Jadi kalau skala 500, 2 cm skala 500 berarti 10 meter. Ya, setiap 10 meter titik-titik di lapangan itu diukur, dibidik. Ya, jangan dibuat 25 meter, apalagi 50 meter. Ya. Nanti mungkin orang bertanya, waduh rapat sekali Pak, katanya. Rapat itu kalau dibikin di AutoCAD, dibikin di monitor. Jadi sepertinya semraut gitu. Tapi kalau diplot di peta, di kertas itu enggak semraut. Ya. Jadi jangan dilihat di komputernya. Karena tadi udah saya katakan, kalau itu total station, itu data-data ukurnya terekam, diplot langsung pakai AutoCAD itu memang bisa. Tapi itu hanya membantu, Pak. Ya, diplot dulu, diprint di kertasnya, kemudian dilakukan penggambaran dengan manual. Ya. Kemudian di-scan, disimpan menjadi bentuk PDF, peta yang nggak bisa dirubah. Ya. Nah, yang lain-lain itu bisa dibaca di situ ya. Nah, nama sungai, anak sungai. Hati-hati Pak anak sungai ini, kalau misalnya ke arah hulu itu ada anak sungai, maka walaupun sudah lebih dari 1 kilo, itu harus diukur sampai ke anak sungai itu. Ya, karena perlu sekali itu bagi perencana kalau ada anak sungai di hulu rencana bendung. Ya. Jadi bagaimana kita mengetahui ada anak sungai? Itulah gunanya mungkin drone atau peta 150.000. Kalau misalnya sekarang udah ada Google, boleh juga dengan Google untuk bisa mendeteksi kira-kira sampai sejauh mana nanti pengukuran ini harus dilakukan. Ya, tata guna lahan, ya. Ini tata guna lahan ini Pak, hati-hati juga ini. Ada kadang-kadang
Ada mana yang di Papua itu ada satu kuburan keramat katanya nggak bisa diganggu. Ya itu harus ada informasi itu ditulis. Ini nggak boleh Pak diganggu ini karena tempat keramat. Ya. Di daerah-daerah tertentu ada itu. Di Aceh juga begitu. Rumah bisa digusur, musola boleh digusur, tapi kalau sudah ada kuburan keramat katanya nggak bisa digusur. Padahal kita nggak tahu informasi itu. Nah, informasi ini harus ditulis di dalam petanya supaya dihindari. Ya, dikasih kode, dikasih simbol. Ini simbol daerah terlarang misalnya. Batas-batas administratif ini penting sekali ya. Batas-batas administratif ini. Tadi saya supaya nggak lupa untuk 1-2000 ya, skala 1-2000 itu batas administrasi itu sampai desa ya, batas desa. Karena skala 1-2000 itu dipergunakan untuk perencanaan tersier. Maka batas-batas desa itu penting. Sedangkan untuk 1-5000 mungkin batasnya cukup kecamatan, nggak apa-apa. Ya, tetapi untuk 1-2000 itu batasnya sampai desa. Nah, itu untuk sungai ini juga begitu. Batas desa itu perlu. Ya. Saya nggak tahu nanti kalau di Papua itu biasanya tanah wilayah itu juga penting. Ini wilayahnya marga apa gitu. Ya. Ini informasi-informasi ini bisa diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat di setempat. Ya. Di NTT juga begitu, ada tanah-tanah yang dimiliki oleh satu raja tertentu. Ya. Ada bendung di tanah raja si A, nanti pemanfaatannya itu di tanah marga si B, raja si B, wah susah itu. Ya. Ini informasi-informasi ini kalau nggak ditulis, bisa salah merencanakan kita. Ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum sampai ke ini pengukuran trase saluran, ya ini untuk situasi sungai dan lokasi bendung, kira-kira ada yang bertanya nggak? Silakan. Selamat siang Pak. Silakan Bu. Selamat siang ya. Kami dari Dinas Kabupaten Lombok Tengah. Ya, kami menanyakan Pak tadi untuk pengukuran 50 sampai 25 meter. Nah, bagaimana kalau yang 25 meter ini kalau seandainya ada tikungan, sekurang dari 25 meter itu ada tikungannya gitu Pak. Bagaimana itu? Kan tadi dia bilang 50 sampai 25. Kalau di 25 ini tidak ada tikungan, ada apa kurang dari 25 ini tikungan bagaimana Pak? Oh gini. Terus yang kedua Pak, masalah peta situasi tadi yang pakai A1. Apakah situasinya termasuk di peta itu atau di luar? Seperti gambar asbul drawing itu Pak. Oke. Udah itu? Ya udah Pak, udah Pak. Oke. Tadi tiap cross section itu ukurannya itu tiap 50 meter. Iya. Atau kalau ada tikungan. Nah, kalau di tikungan itu panjang, ya tiap 25 meter tikungannya. Di tikungan itu misalnya tikungannya itu agak panjang Bu ya. Iya ya Pak. Di sini dibuat 25. Tetapi pada saat yang 50 itu tiba-tiba ada belokan, maka pada belokan itu juga diukur. Walaupun kurang dari 25. Ya, jadi bukan 50, 25, 50, 25 tidak begitu. Tiap 50, tetapi kalau di tikungan dibuat tiap 25. Nah, kalau tikungannya itu enggak panjang, hanya satu aja tikungannya, mungkin hanya satu aja di situ. Walaupun ukurannya kurang dari 25. Ya, Bu ya? Ya Pak, jelas Pak, jelas Pak.
Nah, ukuran A1 itu, ukuran lembar petanya itu A1, tapi wajahnya, isinya itu, A1 itu hanya 50 untuk apa? 50 cm kali 80 cm. Ya, jadi wajahnya lembar petanya yang A1, wajahnya kurang dari situ. Ya. Nah, biasanya disediakan kalau kita tempel-tempel ya, ada pertempelannya itu dengan grid, ada tanda-tanda silang itu, supaya nanti lembar yang satu dengan lembar yang lain itu bisa diimpitkan. Nah, kalau Ibu mau bikin A3 itu kan hanya untuk reproduksi dari skala yang aslinya. Jadi skala aslinya itu di A1, Ibu mau untuk kontrak dibikin misalnya di ukuran A3. Nah, ukuran A3 itu reproduksi dari ukuran A1. Jadi bukan dibuat khusus dalam ukuran A3. Jelas Bu ya? Iya Pak, jelas Pak. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Silakan Bapak dan Ibu jika ada lagi yang ingin bertanya. Situasi itu berarti ada kontur ya. Jadi kalau disebut peta situasi berarti ada kontur. Ada titik-titik tinggi. Ya, itu yang disebut situasi. Jadi kalau Ibu nanti punya peta situasi tapi bolong-bolong gitu ya. Titik tingginya itu ada jarak 10 cm di peta. Ya, itu kurang itu datanya. Itu karena di lapangan tidak diukur dengan rapat. Jadi kalau skalanya 2000, berarti tiap di lapangan itu 2 cm kali skala 2000 berarti 40 cm paling jauh jarak antar titik harus diukur di lapangan. Ya, jangan misalnya karena biar cepat-cepat pulang sekali tembak 100 meter. Ya. Padahal dia mau bikin peta 1-2000. Kalau petanya 1-5000, 2 cm kali 5000 berarti 100 meter. Boleh. Paling jauh. Ya, tapi untuk sungai karena itu 1-2000, maka paling jauh itu 40 cm itu harus diukur, harus ditembak, harus dibidik. Untuk 1-500 tiap 10 meter. Ya, jadi 2 cm kali 100 kali 500 berarti tiap 10 meter. Paling jauh 20 meter. Harus dibidik sehingga bisa nanti menggambar konturnya. Nah, itu isi petanya atau isi kerangka acuan kerjanya tinggal dipindahkan saja itu. Ini syarat-syarat prosedur yang harus dilakukan itu dituangkan di dalam kerangka acuan kerja, terus ditambah narasi-narasi atau keperluan-keperluan lain yang menurut Ibu itu bisa harus dilakukan. Ya, itu jadi itu standar paling kecil, standar paling minimum itu yang saya sampaikan di tabel itu, ya.